Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Perlu kita ketahui teman-teman, setiap 1 cm persegi atmosfer bumi rata-rata menerima energi matahari sebesar 2 kalori setiap menit, atau setara dengan 8,4 Joule per menit. Nilai 2 kalori per menit ini disebut konstanta matahari. Artinya, setiap 1 cm persegi bumi menerima energi matahari 0,03 kalori setiap detiknya. Energi sebesar itu cukup untuk memberi bumi kehidupan. Rata-rata matahari memancarkan energi sebesar 1000 watt per meter persegi saat cuaca cerah ke permukaan bumi. Kira-kira ada 30% energi matahari dipantulkan kembali ke angkasa, kemudian 40% dikonversikan menjadi panas, dan sekitar 23% energi matahari dipakai untuk berbagai sirkulasi kerja di permukaan bumi. Energi matahari yang terpancar juga ada yang ditampung angin, gelombang, dan arus sebesar 0,25%. Tak ketinggalan, tumbuhan juga menggunakan energi matahari untuk proses fotosintesis, yaitu sebesar 0,025%. Hal inilah yang membuat riset tentang pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari ini terus dikembangkan, mengingat potensinya yang sangat besar dan menguntungkan serta ramah lingkungan. Dalam hal ini, riset terus dikembangkan agar dapat memperoleh energi yang maksimum dengan biaya yang minimum. Baik, mari pertama-tama kita pelajari tentang bagaimana cara kerja dari energi listrik dari tenaga surya. Pertama-tama, panel surya dibuat dengan unit terkecil yang kita kenal dengan sel surya. Sel surya terbuat dari silikon, yang merupakan semikonduktor yang terbanyak berada di bumi. Silikon tersebut pada sel surya dibuat bertumpuk-tumpuk di antara lapisan konduktor. Masing-masing atom silikon berhubungan satu sama lainnya dengan ikatan 4 atom yang menjaga elektron di tempat agar tidak ada arus yang mengalir. Ini kuncinya. Silikon sel surya digunakan dengan 2 lapisan dengan tipe yang berbeda. Silikon tipe yang pertama yaitu tipe N yang memberi elektron lebih, yang merupakan daerah yang bermuatan negatif. Kemudian yang kedua yaitu tipe P yang memiliki space yang lebih luas atau disebut dengan lubang-lubang, yaitu yang bermuatan positif. Cara kerja sel surya adalah dengan memanfaatkan teori cahaya sebagai sumber energi. Prinsip ini dikenal dengan nama prinsip photovoltaic. Sinar matahari mengandung partikel yang disebut dengan foton. Partikel ini menghantam atom sel surya sehingga menimbulkan energi besar untuk memisahkan elektron. Elektron tersebut akan bergerak ke pita energi yang disebut dengan pita konduksi dan pita valensi. Sehingga atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif dan disebut dengan hole. Elektron tersebut akan menjauhi daerah negatif, sedangkan hole akan menjauhi daerah positif. Pergerakan tersebut terjadi di p-n junction. Pergerakan inilah yang menciptakan arus listrik yang bisa menjadi energi listrik untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Elektron hanya bergerak di dalam sel surya dan mereka akan kembali ke asalnya. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang terbuang sia-sia atau percuma. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan tentang photovoltaic pembangkit listrik tenaga surya. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.